kita sampai pada halaman ke-66 setelah kita membahas kemarin tentang subtema bahwa syariah Islam solusi dalam semua permasalahan. Jadi kalau kemarin yang kita bahas pada intinya adalah Islam itu diturunkan untuk menjadi sebuah solusi. Jadi Islam itu diturunkan untuk menjadi sebuah pemecah masalah. Artinya kalau orang-orang mengkaji Islam, dia harusnya menemukan pemecahan permasalahan dalam kehidupannya. Apakah itu permasalahan pribadi, apakah itu permasalahan sosial, juga permasalahan negara. Jadi apapun yang menjadi permasalahan manusia, itu bisa diselesaikan ketika seseorang mengkaji Islam dan memahami Islam, serta menerapkan Islam. Itu sebenarnya makna daripada Islam itu adalah sebuah solusi. Maka Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang saya bilang, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran tibyan sebagai penjelas likulli syai' terhadap segala sesuatu perkara-perkara yang kalian hadapi semasa di dunia. Dan selalu saya ulang-ulang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang surat Al-Baqarah, Allah sampaikan di situ bahwa Allah menurunkan SOP kepada manusia untuk menjadikan manusia itu tidak punya rasa sedih dan tidak punya rasa khawatir. Jadi Allah katakan, "Waman tabi'a hudaya," siapa yang mengambil huda daripada kami, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan khauf, mereka tidak akan khawatir, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Dalam ayat yang lain, wala yadillu wala yashqa. Maksudnya adalah mereka tidak akan tersesat ketika di dunia, wala yashqa, dan mereka tidak akan sengsara di akhirat. Nah, maksudnya adalah ketika orang menerapkan aturan Allah, maka hidupnya akan tertata dengan rapi. Makanya namanya agama. Jadi agama itu artinya adalah keteraturan. A itu adalah tidak, gitu kan ya. Agama itu kan kekacauan. Jadi agama itu artinya teratur. Jadi artinya kalau seseorang sudah beragama, apalagi Islam, hidupnya itu menjadi teratur. Kalau dia belum nikah, ya hidupnya jadi teratur, hidupnya jadi baik, hidupnya jadi tidak sedih dan tidak galau. Lah kalau misalnya ada jomblo galau, ya itu pasti karena diakibatkan dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal dengan Islam. Lah kenapa? Karena masih ada yang membuat dia galau. Kalau dia sudah nikah, galau juga. Berarti dia pasti tidak kenal Allah, tidak kenal Islam. Dan hati-hati teman-teman sekalian, jangan kira kalau seandainya teman-teman masih jomblo, misalnya sekarang masih belum nikah, lantas nikah itu adalah sebuah solusi. Belum tentu. Bisa jadi antum nikah tambah masalah. Lah kenapa? Karena sebelum nikah itu tidak memahami Islam. Ketika sudah nikah, antum nggak paham Islam, istri antum nggak paham Islam, atau sebaliknya antum yang paham Islam, suami antum nggak paham Islam, itu masalahnya double, kuadrat, paham menurut sekalian. Karena sama-sama nggak paham Islam. Nah itulah kemudian dikatakan Islam itu adalah sebuah solusi. Jadi kalau antum lihat orang-orang bermasalah, yakinlah bahwa dalam pandangan Islam itu semua adalah hasil penyelewengan syariat. Artinya kalau antum tidak memahami syariat ini dengan baik, pasti antum punya masalah dimanapun. Antum sendirian, antum punya masalah. Antum menikah, antum punya masalah. Antum jadi karyawan, antum bermasalah. Antum bikin usaha, antum masalah. Antum bekerja sama dengan orang masalah. Antum bikin bisnis sendiri juga masalah. Itu kalau antum nggak ngerti syariat. Karena syariat itu harusnya menghilangkan permasalahan-permasalahan manusia. Maka dikatakan bahwa hukum syariat atau Islam adalah solusi bagi semua masalah. Permasalahan apapun yang dihadapi oleh manusia, maka di situ ada solusinya. Permasalahan hidup ketika dia masih sendiri, ada solusinya. Berkeluarga, ada solusinya. Dia mau belajar, ada solusinya. Dia tidak mau pun kemudian ada solusinya. Dia kemudian berkeluarga, ada solusinya. Dia sebagai anak, ada solusinya. Dia sebagai orang tua, ada solusinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita masuk pada bagaimana kemudian Allah memberikan solusi itu kepada manusia. Hukum syariat tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum syariat tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari gharizah tadayun atau naluri beragama. Karena itulah hubungan ini harus diatur secara benar, dan aturan itu harus datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh datang daripada selainnya. Jadi gini, kalau kita membahas tentang yang kemarin, yang tentang syariah Islam solusi semua masalah. Jadi begini teman-teman sekalian, kita tahu masalah manusia, kalau melihat pada masalah manusianya itu senantiasa diakibatkan oleh yang namanya toqotul hayawiyah atau potensi kehidupan manusia. Jadi selama antum masih hidup, berarti antum masih punya masalah. Antum nggak mau punya masalah, gak usah hidup. Karena orang hidup itu pasti punya masalah. Nah, kenapa? Orang hidup minimal dia perlu makan. Itu masalah, karena dia harus cari makan.
Orang hidup minimal dia harus minum, itu masalah. Orang hidup dia harus ke belakang, itu masalah. Ya segala macam yang dikatakan biologis sebagai tanda-tanda kehidupan manusia itu semua masalah. Pengen makan, pengen minum, pengen sekresi, pengen apapun, pengen bereproduksi dan semuanya, itu semua adalah masalah manusia. Nah, selain daripada hajatul udhawiyah atau yang kita katakan sebagai keperluan jasmani, yang sumber masalah manusia adalah naluri-naluri, gitu kan ya? Bahwa naluri-naluri kita tahu ada 3. Yang pertama adalah naluri untuk mempertahankan diri atau gharizatul baqa. Yang kedua adalah naluri untuk melestarikan keturunan, namanya gharizatun nau. Dan ini juga punya masalah, walaupun masalahnya berbeda dengan masalah-masalah seperti keperluan jasmani. Apa bedanya? Kita sudah bahas. Kalau keperluan jasmani tidak dipenuhi, mati. Keperluan jasmani tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan fisik. Dan munculnya itu dari dalam, bukan dari luar. Artinya orang lapar itu munculnya dari dalam, bukan karena dari luar. Ustaz, kemarin saya ngeliat bebek besar, tiba-tiba saya lapar. Itu bukan lapar, rakus namanya, bapak sekalian. Apa buktinya? Kalau antum lagi lapar, lihat bebek antum makan bebeknya, maka laparnya hilang. Tapi kalau masih pengen makan, itu berarti bukan perlu lagi, itu mau, bukan perlu. Beda antara mau dengan perlu. Sesuatu yang dimaui belum tentu diperlukan. Sesuatu yang diperlukan itu pasti kita mau. Bisa difahami teman-teman sekalian. Berarti ini adalah bedanya. Nah, maka ketika ada keperluan jasmani, ketika ada naluri, khususnya gharizatul baqa dan gharizatul nau tadi, muncullah pemenuhan-pemenuhan yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Yang kita sudah bahas ketika hukum syariat tentang hubungan manusia, tentang Islam merupakan solusi daripada semua masalah. Islam menyediakan solusi pada semua masalah tadi. Contoh, antum mau makan, Islam ngasih tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Bagaimana cara mendapatkan makan? Allah atur kerja apa yang diperbolehkan, kerja apa yang tidak diperbolehkan, akadnya seperti apa, lalu bagaimana kemudian proses penggajiannya, lalu bagaimana kemudian untuk mendapatkan harta apa saja selain daripada bekerja, misalnya berbisnis, atau kemudian dikasih warisan, atau misalnya nemu di jalan, nemu pun diatur, nemu di jalan, kalau barangnya berharga misalnya, yang kira-kira kalau ada orang itu ketinggalan itu dia akan nyari, berarti antum tidak boleh ambil dulu, harus diendapkan selama setahun. Contoh misalnya antum ketemu duit 5 juta, orangnya pasti nyari itu, maka tidak boleh diambil, harus kemudian ditaruh di situ selama setahun. Dikasih kemudian pengumuman siapa yang punya duit 5 juta yang ketinggalan di sini. Kalau ada orang ngambil, kalau ada orang ngaku dan bisa membuktikan, dibalikin pada dia. Kalau sudah setahun tidak ada yang ngaku, maka 1/5-nya diberikan pada negara, humus, gitu kan ya. Lalu kemudian yang lainnya punya antum. Itu adalah aturan-aturan Islam terhadap barang temuan. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan harta antum bertambah, atau pemenuhan harta, atau kemudian pendapatan harta, itu diatur dalam Islam. Lalu bagaimana cara mengelola harta? Diatur di dalam Islam. Bagaimana investasi yang dibolehkan, bagaimana investasi yang tidak dibolehkan. Lalu kemudian pengeluaran harta itu pun diatur. Itu di dalam Islam. Karena punya keperluan jasmani. Ada orang yang naksir seorang cewek karena punya gharizatun nau misalnya. Itu pun diatur. Bagaimana kalau suka sama cewek? Kalau misalnya antum sudah siap, khidbah dia. Kalau misalnya antum belum siap, ya sudah, berpuasalah. Kalau misalnya antum sudah siap, maka sampaikan kepada dia, engkau mau gak jadi istri saya? Kalau tidak siap, ya sudah, cinta dalam diam saja, menikahnya dalam angan, gitu ya. Nah, itu adalah kemudian kalau antum tidak siap. Kalau antum siap, bagaimana cara mengkhidbahnya? Sudah diatur pula di dalam Islam. Kata Rasul, lihat dulu orangnya, antum cenderung atau tidak. Kalau sudah lihat orangnya dan antum cenderung, datangin bapaknya. Pak, terima kasih sudah menjaga anaknya selama ini. Sekarang giliran saya untuk menjaga anak bapak, kalau bapak berkenan, kan gitu. Nah, kalau bapaknya misalnya bilang boleh, ya berarti lanjut ke dalam tahapan berikutnya. Kalau tidak boleh, ya berarti antum sial. Udah gitu aja. Nah, lalu kemudian kalau lanjut tahap berikutnya, bagaimana kemudian pernikahannya? Allah atur di dalam Islam. Bagaimana kemudian ketika berkeluarga? Allah atur di dalam Islam. Dalam rangka memenuhi gharizatun nau tadi. Tapi tidak ada kemudian pacaran, tidak ada kemudian modus, misalnya nanya-nanya akhi, gitu kan ya. Assalamualaikum akhi, kayaknya akhi sangat berpengalaman di dalam Islam, pengetahuan Islamnya sangat bagus sekali. Bolehkah akhi kita kita belajar bersama-sama walau dari DM? Itu modus, paham sekali ya. Atau sebaliknya, ukhti, mohon maaf saya pengen tanya, ini kira-kira gimana ya? Nah, itu juga modus, paham ya? Jadi yang modus-modus begini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Islam mengatur semua bagaimana solusi terhadap permasalahan manusia. Nah, sedangkan dengan hubungan dengan Allah ini bukan berasal daripada gharizatul baqa dan gharizatul nau. Karena kalau gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Kalau gharizatul nau, naluri untuk melestarikan keturunan. Saya nggak bahas secara detail karena sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang kita bahas di sini hukum syariat tentang hubungan dengan Allah ini muncul karena ada gharizatul tadayun, yaitu adalah gharizah ketiga yang paling tinggi, yang bisa jadi penampakan tertingginya hanya dimiliki oleh manusia, walaupun penampakan semuanya itu juga dimiliki oleh binatang.
Allah katakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya bertasbih kepada Allah segala sesuatu itu yang ada di dalam segala sesuatu di antara langit dan di bumi, bahkan di lautan-lautan, bahkan ikan paus juga bertasbih kepada Allah, bahkan batu-batu bertasbih kepada Allah, bahkan burung-burung bertasbih kepada Allah. Hanya kata Allah, kalian tidak mengetahui bagaimana cara tasbihnya. Nah, artinya itu adalah gharizatut tadayun. Segala sesuatu yang namanya makhluk atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya keperluan untuk menyembah kepada Allah. Dan naluri ini senantiasa ada pada manusia, apalagi pada seorang muslim. Contoh misalnya, orang ateis pun mereka perlu sesuatu yang diagung-agungkan kok. Jadi orang yang nggak bertuhan pun mereka perlu sesuatu untuk diagung-agungkan. Misalnya apa? Sains. Pokoknya Tuhan kami adalah sains. Sains inilah pokoknya segala-galanya. Segala-galanya pokoknya harus sains. Sains. Ya, itu Tuhan mereka. Bahkan orang komunis juga perlu sesuatu yang diagung-agungkan. Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad misalnya, di dalam masjid ada Allah, ada Muhammad misalnya. Di mana-mana kemudian ada kaligrafi Muhammad misalnya. Ada kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cara kita mengagungkan pencipta kita. Itu kenapa? Karena ada gharizatut tadayun. Karena tanpa ada itu pun antum akan mengagungkan yang lain. Kalau orang komunis dia pasang foto Karl Marx misalnya, Che Guevara misalnya, padahal nggak tahu itu siapa, gitu kan ya, pasang di sini C tulisannya, C itu siapa juga nggak tahu, gitu kan. Tapi perlu sesuatu yang pokoknya diidolakan, diagung-agungkan, dianggap sebagai patron dalam hidup dia, dia idola dalam hidup dia. Nah, pada orang-orang muslim, gharizatut tadayun ini diatur dalam suatu aturan, dan aturan ini tidak boleh datang daripada selain Allah. Kenapa? Karena kalau datang daripada selain Allah, antum nanti akan kreatif, gitu kan ya. Antum nanti akan kreatif bikin ibadah kepada Allah. Contoh misalnya, sholat itu adalah bagaimana cara Allah mengatur kepada manusia menyembah kepada Dia. Lah kalau seandainya setiap sholat diserahkan kepada manusia, antum nanti punya gerakan sendiri. Maka gerakan orang-orang Indonesia beda dengan gerakan orang Cina. Gerakan orang Cina beda lagi dengan gerakan orang-orang misalnya Rusia. Gerakan orang Rusia beda lagi dengan gerakan orang-orang Turki. Sama seperti kalau mereka lagi kungfu misalnya. Lah kungfu Cina kan beda dengan silat Indonesia. Silat Indonesia lebih luas, gitu kan ya. Yang ngincarnya pada beberapa titik-titik join itu apa ya? Pergelangan, bukan pada titik-titik sendi, gitu kan ya. Itu nyerangnya di situ. Tapi kalau kungfu dia banyak melihat pada hewan misalnya. Ada gaya harimau, ada gaya belalang, gitu kan ya. Gaya itu Wing Chun itu gaya bangau. Itu kan ya, gaya bangau terus digabung dengan gaya ular dan sebagainya. Itu adalah gaya-gaya tertentu. Lah kalau sholat itu disesuaikan dengan antum ya repot urusannya. Nah kenapa? Karena nggak akan seragam, gitu kan ya. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih orang-orang muslim itu kemudian sholatnya menghadap Ka'bah? Berarti mereka menyembah Ka'bah dong. Nah itu salah. Kenapa? Kita sholat menghadap Ka'bah karena Rasulullah menghadap Ka'bah. Untung Rasulullah ngajarin kita shollu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Rasul sholat menghadap Ka'bah, ada satu kemudian tujuan tertentu. Lah coba kalau semua orang udah sholat terserah dia, antum ngadep sini, saya ngadep sana, dan mana-mana, terus gimana caranya biar bisa seragam? Gak bisa. Nah makanya penyeragaman ini harus datang bukan dari manusia. Karena kalau datang dari manusia, kelemahan manusia adalah manusia tidak memahami hakikat suatu peristiwa, sehingga ketika dia mengalami sesuatu kadang-kadang dia menyesal ketika dia melakukan itu. Antum pernah nyesal atau tidak? Pernah nyesal? Gak mungkin antum gak pernah nyesel. Manusia semua pasti pernah nyesel. Lah antum nyesel itu bukti bahwa antum tidak tahu apa yang terbaik bagi diri antum. Kalau seandainya antum tahu yang terbaik bagi diri antum sekarang sudah pasti gak pernah nyesel. Nyesel saya. Coba kalau dulu saya kuliah dulu ngambil jurusan sastra Arab, gitu kan ya? Paham ya? Nah kenapa antum bisa begitu? Karena antum dulu gak tahu. Lah kalau antum dulu tahu, antum mungkin gak akan ngambil jurusan antum yang ambil sekarang. Lah kenapa? Mungkin gak ada hubungannya dengan kesukaan antum sekarang. Tapi manusia biasa senantiasa penuh dengan penyesalan karena manusia itu memang terbatas. Karena manusia terbatas, maka ini cara penyembah tidak boleh datang daripada manusia. Lihat saja agama-agama yang dibuat oleh manusia, agama-agama yang kemudian direka-reka oleh manusia, cara ibadahnya beda-beda, gitu kan ya. Misalnya contoh, sholat saja, itu orang muslim kan semua sama dari ujung dunia manapun sampai ujung dunia manapun. Tapi kalau misalnya sholat itu sudah direkayasa oleh orang tertentu, contoh di Sunda itu ada aliran kepercayaan kayak Islam, itu sholatnya telanjang. Jadi sholatnya telanjang, betul. Lah kenapa? Karena mereka memahami inilah cara terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini kalau ibadah dibuat-buat. Ada lagi yang sholatnya ini Allahu Akbarnya menghadap pada 4 mata angin. Ya Allahu Akbar terus balik sini lagi, Allahu Akbar sini, Allahu Akbar. Lah kenapa? Karena seperti itu kemudian dia yakini. Nggak tahu dia dapat dari mana. Nah ini yang namanya bid'ah.
Nah, kenapa? Karena kalau sholat, kalau ritual Islam itu diserahkan pada manusia, ritual apapun, maka pasti akan ada penambahan dan akan ada pengurangan. Mohon maaf, contoh misalnya, sekarang saya tanya sama antum, kenapa antum sujud 2 kali dalam 1 rakaat? Kenapa antum sujud 2 kali dalam 1 rakaat? Karena syariat. Bacaan itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu dari mana? Dari Rasulullah. Bahkan dari takbir Allahu Akbar, bahkan dari wudunya Rasul ngajarin kita semuanya. Bahkan kemudian sampai kemudian Assalamualaikum warahmatullah, sampai posisi mana pipi antum kelihatan, itu Rasul ngajarin semua. Jadi kalau misalnya salam, itu Rasul ajarin begini. Lah kenapa? Biar pipinya kelihatan. Jadi salam itu kalau gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak bisa begitu. Lah kenapa? Karena Rasul ngajarin semuanya. Gitu kan ya? Dari awal takbir bentuknya seperti apa, tangannya posisinya di mana, itu Rasul ngajarin. Bahkan ada sahabat yang sholat di sebelah Rasulullah dikritik oleh Rasulullah karena sholatnya tidak sama seperti Rasulullah. Berarti semuanya dicontohkan. Tapi mohon maaf, ini bukan berarti menghina ya. Mohon maaf, saudara-saudara kita beragama yang lain, ibadahnya dari mana? Ada nggak yang ngajarin kira-kira? Nggak ada. Jadi mereka mereka-reka sendiri kira-kira begini. Contoh misalnya, dulu ketika saya Katolik gitu kan ya, ada yang namanya misa. Misa itu anggaplah Jumatannya zaman sekarang lah kalau orang-orang Muslim. Kalau Jumatan orang Muslim sudah jelas sekali. Mulai dari awal itu kalau misalnya khotib berkata ansitu wasma'u, itu ada hadisnya. Nah, kenapa? Itu pembacaan hadis, bukan ritual. Jadi kalau khotib sudah datang gitu kan ya, dalam mimbar, Anda diam, jangan ngomong. Nanti kalau Anda ngomong sholat Jumat Anda sia-sia. Anda kira itu mantra? Bukan. Itu hadis. Kenapa? Karena ada tata caranya di dalam sholat Jumat. Maka kemudian ketika khotib naik ke mimbar, khotibnya juga ada caranya, ada rukun-rukunnya. Rukun itu apa? Kalau tidak pakai rukun, batal semuanya. Jadi kalau saya pernah suatu waktu saya diceritakan sama teman saya, ada kiai mengkader anak-anak pesantrennya untuk jadi khotib. Nah, khotibnya ini lupa menyembah Allah, lupa memuji kepada Allah. Jadi kan misalnya dalam saya khotib naik kan ada kata-kata Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu, terus kemudian pesan takwa kan gitu kan ya. Nah, ini dia lupa baca hamdalah. Jadi lupa baca hamdalah sampai ujung-ujungnya apa kata kiainya? Ini ulangi kan gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena nggak sah sholatnya. Lah karena sholat kita benar-benar Jumatan itu yang seminggu sekali kita lakukan, sepekan sekali itu ada tata caranya. Tapi saudara-saudara kita, khususnya saya misalnya contoh di Katolik, itu nggak ada caranya, cuma kita mereka-reka saja. Oh, jadi dulu ini adalah untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus sebelum Yesus dibunuh. Sebelum Yesus ditangkap lalu kemudian dibunuh di kayu salib, kata mereka. Bagaimana perjamuan terakhir itu? Yesus mengumpulkan 12 muridnya dan kemudian menjamu mereka, salah satunya pengkhianat dengan cara misalnya dengan roti dan anggur. Maka mereka ulangi dengan roti dan anggur. Tapi apakah betul ritualnya seperti itu? Belum tentu. Kalau ada nyanyi-nyanyiannya, emang nyanyian zaman dulu begitu? Enggak juga. Lah kenapa? Ada tambahan, ada pengurangan. Lah kenapa? Karena ibadahnya sendiri tidak dicontohkan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Dan terus-menerus diulang-ulangi dan berbeda. Dimanapun diulangi berbeda lagi, dimana berbeda lagi. Dulu saya Katolik, lalu kemudian ada Kristen Protestan. Jadi ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Saya bingung ketika masuk ke gereja Kristen Protestan. Lah kenapa? Kalau Kristen Katolik kan tradisional, pakainya lonceng gitu kan ya, nyanyinya pakainya piano gitu kan ya. Tiba-tiba Kristen Protestan pakainya gitar listrik gitu kan. Loh, ini ada perbedaan yang begitu banyak di antara satu ibadah yang mereka anggap ibadah yang sama. Tapi kalau Anda sebagai seorang muslim, antum mau ke Maroko, antum mau ke Arab Saudi, antum mau ke Turki, atau mau ada Jumatan yang modelnya begitu. Kalaupun ada variasi bukan pada Jumatannya. Nah, beda selesai. Contoh misalnya variasi. Kalau antum ke Turki, itu Jumatnya seolah-olah mulai jam setengah 12 atau jam 11. Jadi khotibnya naik dulu, bukan khotib, penceramahnya naik dulu, dia ceramah agama, nanti kalau sudah azan baru kemudian prosesi Jumatannya berlangsung. Gitu kan ya. Kalau misalnya antum pergi ke Indonesia, di bagian-bagian tertentu ada yang 2 kali azan. Tapi itu kemudian bukan sesuatu yang variasi, bukan. Tetap nanti khotibnya ya pasti akan membicarakan rukun yang itu saja. Artinya, kalau antum jadi seorang muslim, antum mau jadi khotib di Masjidil Haram boleh, kalau diperbolehkan. Artinya sama aja. Antum cuma naik Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi ajma'in misalnya, lalu antum bilang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Misalnya lalu antum duduk atau berdiri lagi khutbah yang kedua, lalu aqimis shalah. Ya sudah, itu sudah sah. Walaupun antum nggak ada ceramahnya, itu sudah sah karena sudah dianggap bagian daripada ceramah. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena memang sah.
Kita misalnya pergi ke Masjidil Haram, jadi imam di situ, ada orang Arab di belakangnya, kita nggak disuruh mundur. Lah kenapa? Aturannya bukan dari manusia. Kalau aturan dari manusia, biarkan bilang, sorry mohon maaf, orang Indonesia di belakang, ini Arab bro, bukan Indonesia. Sekalian. Tapi orang Arab, orang Indonesia sama saja, tidak ada perbedaan di mata Allah, karena aturannya semua datang daripada Allah. Bisa difahami ya, kenapa aturan itu tidak boleh datang daripada manusia? Karena kalau aturan itu datang daripada manusia, itu sudah pasti simbol perpecahan, teman-teman sekalian. Kalau aturan datang daripada manusia, orang Arab bikin aturan, orang Indonesia nggak mau ikut. Kalau orang Indonesia bikin aturan, yakin orang Rusia nggak akan mau ikut. Kalau orang Rusia bikin aturan, orang Amerika mau ikut. Lah kenapa? Karena kan kamu yang bikin aturan. Tapi kalau kita sudah sama-sama menyerahkan diri kita sama Allah, Allah bilang ini aturan saya. Terserah kalian bagaimana cara menafsirkannya. Tapi sehebat-hebat Anda menafsirkan, tidak mungkin sholat subuh lebih daripada 2 rakaat. Paham sekalian? Tapi kalau Anda menafsirkan sholat subuh lebih daripada 2 rakaat, itu pasti ada yang salah dalam kepala Anda. Jelas ya sampai di sini ya. Kenapa kemudian aturan itu harus datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Dia, yaitu adalah bagaimana caranya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha mengetahui tujuan ibadah, dan Dialah yang zat yang maha memberikan balasan pahala kepada siapa saja yang melakukannya. Karena itulah manusia tidak bisa menentukan tujuan ibadah kecuali berdasarkan dalil syara. Tujuan atau maqasid yang ditentukan oleh Allah dalam masalah ibadah tersebut antara lain adalah, jadi gini teman sekalian, dalam ibadah itu ada yang namanya ghayah atau tujuan, atau biasa disebut dengan ghayatul ghayah, tujuan daripada segala tujuan. Ada yang namanya hasil atau hikmah yang didapat daripada ibadah itu. Tolong jangan dicampur adukan satu sama lain, karena kalau antum mencampur adukan satu sama lain nanti jadi bahaya. Contoh, sholat, hikmah dari pelaksanaan sholat yang disebutkan oleh Allah berdasarkan firman-Nya adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji wal munkar dan juga perbuatan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu apabila Anda kerjakan dengan baik, apabila Anda kerjakan berdasarkan bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya, maka itu akan mencegah Anda daripada perbuatan keji dan munkar. Ini serius. Kalau antum benar-benar menjalankannya, antum berbuat maksiat itu ada aja menghalangi antum, walaupun antum sudah biasa berbuat maksiat itu. Kalau antum sholatnya benar-benar kemudian menyiapkan diri, insya Allah hikmahnya dapatnya tadi. Ingat, ini hikmah, bukan tujuan. Karena kalau tujuan sholat adalah menghilangkan perbuatan keji dan munkar, berarti kalau perbuatan keji dan munkarnya sudah hilang, maka sholat nggak perlu. Saya difahami sampai di sini. Tujuannya, tujuan kan kalau sudah sampai, sudah nggak perlu lagi. Contoh misalnya, tujuan antum nikah apa? Sakinah. Berarti kalau sudah sakinah, nggak perlu nikah. Nggak mungkin, karena sakinah itu adalah membuat orang jadi sakinah. Karena nikah itu membuat orang jadi sakinah. Jadi orang belum nikah itu nggak akan sakinah. Gampangnya begitu. Tapi kalau tujuan adalah sesuatu kalau sudah dapat, dia nggak perlu cari lagi. Contoh, kalau tujuannya nutup aurat itu untuk menjaga diri agar tidak diganggu orang, maka kalau sudah tidak diganggu orang, berarti tidak perlu tutup aurat. Betul begitu? Enggak juga. Jadi gini, inilah namanya beda antara tujuan, ghayah sama hikmah. Hikmah adalah bonus yang didapatkan daripada satu perbuatan. Gampangnya begitu. Jadi gini, kalau antum melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, maka bonusnya, hikmahnya adalah antum akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya tujuannya bukan itu, tapi tujuan sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali. Puasa juga sama. Hikmah daripada pelaksanaan puasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah ditetapkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Berarti hikmahnya adalah bertakwa. Tapi tujuannya puasa ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita untuk berpuasa. Zakat juga sama. Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, atau namanya mustahik, seperti fakir, miskin, orang yang punya utang dan sebagainya. Allah berfirman, ambillah zakat dari harta mereka yang bisa membersihkan diri mereka dan dengannya bisa mensucikan harta mereka. Berarti mensucikan harta mereka adalah bonus daripada Allah.
menjadi tenang adalah bonus daripada Allah, tapi tujuan zakat adalah ibadah kepada Allah. Apalagi haji, hikmah haji adalah untuk mendapatkan manfaat dari aspek bisnis, bisa melakukan perkenalan dengan orang lain ketika berhaji dengan suasana zikir kepada Allah. Sementara zikir merupakan aktivitas fisik haji yang paling menonjol. Allah berfirman agar mereka dapat menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka serta mengingat atau zikir asma Allah pada waktu-waktu tertentu. Jadi ini adalah kemudian haji. Jihad adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk berperang di jalan Allah. Badlul wus'i, baik secara langsung ataupun tidak. Maksudnya adalah baik secara langsung antum terjun dalam medan jihad ataupun antum membantu lewat harta-harta yang antum punya ketika bukan di medan jihad. Jihad merupakan metode yang diwajibkan oleh Allah atas kaum muslim untuk menyebarkan dakwah kepada bangsa dan umat lain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rintangan fisik yang menghalangi mereka agar bisa memeluk Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka atau jihadilah mereka wa qatiluhum, sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini teman-teman sekalian, berbicara tentang yang namanya hikmah dan tujuan, itu kita berbicara tentang apakah kita melakukan suatu peristiwa itu niatnya untuk apa. Contoh, tahajud itu tujuannya apa? Ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Hikmahnya tahajud, antum jadi sehat, antum jadi lebih aktif, otak antum lebih jadi bagus, penyakit jantung katanya hilang karena ada hormon-hormon yang dikeluarkan ketika antum lagi sujud dan ketika antum lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bangun malam, dia sholat tahajud, itu kemudian mendapatkan hikmahnya seperti tadi. Apakah kalau misalnya antum bisa mendapatkan hikmah yang sama, lantas antum jadi gak tahajud lagi? Contoh misalnya, Ustaz, kalau tadi kan katanya itu kalau tahajud sampai sujud keluar hormon kortisol. Nah itu saya juga nonton bola saat malam-malam juga, tapi sampai sujud juga saat. Nah saya kemudian keluar hormon yang sama. Apa kalau gitu nggak perlu tahajud? Ya salah. Karena tujuan tahajud bukan untuk mendapatkan hormon kortisol. Contoh lagi misalnya, sedekah. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan harta lebih banyak. Tujuannya sedekah apa? Ibadah pada Allah. Artinya hikmahnya harta itu dilipatkan oleh Allah. Karena Allah sudah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Apalagi memadamkan dosa-dosa seperti air memadamkan api. Apalagi mendapatkan pahala. Apalagi ditolak balanya. Tapi kalau misalnya antum misalnya sedekah tambah sial, antum sedekah bisa taruhlah tambah miskin, antum sedekah misalnya kemudian hilang harta antum, apakah antum jadi berhenti sedekah? Tidak, karena itu bisa jadi adalah pemberian Allah di bidang yang lain, cuman belum jadi saja. Itu kan maksudnya ya. Jadi itu adalah tentang masalah hukum syariat tentang hubungan manusia dengan Allah. Artinya, ketika seseorang manusia ini dia sudah berislam dan dia kemudian menerapkan Islam itu secara kafah, maka yang tidak boleh dia lewatkan adalah bagaimana hubungan dia dengan Allah benar-benar dia perhatikan, benar-benar dia lakukan. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang paling penting, tapi bukan yang paling penting. Jadi salah satu yang paling penting, walaupun bukan yang paling penting. Jadi kira-kira begitu. Hukum syariat tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi dengan Allah sudah jelas, yaitu adalah antum beribadah dan ibadahnya itu harus Allah yang menentukan. Maka karena itulah di dalam ibadah antum jangan kreatif. Maka itulah kalau kreatif di dalam dakwah namanya bid'ah. Jelas sampai di sini. Jadi kalau melakukan sesuatu yang baru, tidak ada perintah Allah dalam masalah ibadah, itu bid'ah. Maka Allah katakan siapa yang kemudian berbuat sesuatu, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada kemudian perintahnya daripada kami, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak oleh kemudian syariat. Lah kenapa bisa begitu? Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah. Tolong jangan dibawa-bawa dalam masalah yang lain. Kalau antum bawa-bawa dalam masalah yang lain, ya semuanya bid'ah, termasuk antum juga bid'ah. Lah kenapa? Karena antum juga tidak ada di masanya Rasulullah. Kalau misalnya dikatakan, oh ini bid'ah, alasannya apa? Ini tidak ada di masanya Rasulullah. Antum pun tidak ada di masanya Rasulullah. Bisa dikawin teman sekalian, berarti antum bid'ah dari kepala sampai ke kaki kan gitu. Karena antum tidak ada di zamannya Rasulullah. Nah, tapi yang dimaksud bid'ah, ini pembahasannya sangat banyak sekali. Imam-imam besar ini membagi-bagi bid'ah. Ada imam yang membagi bid'ah menjadi bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang salah, ada bid'ah yang baik. Ada lagi yang membagi bid'ah wajib, bahkan bid'ah sunnah. Jadi ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajib. Ada yang begitu. Tapi kalau saya secara pribadi, cara menggolongkannya yang paling sederhana adalah bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang baru yang berkaitan dengan masalah ibadah ritual. Itu bid'ah. Selain ibadah ritual, berarti tidak bid'ah. Contoh misalnya,
sholat subuh berapa rakaat? Kalau 3 rakaat bid'ah, kecuali kalau antum orang gila. Kalau orang gila boleh, nggak ada masalah. Karena orang gila atau lupa nggak ada masalah. Gitu kan? Ya 3 boleh. Kenapa? Orang gila kan ditanya begitu. Kenapa kamu sholat subuh 3 rakaat? Orang gilanya bilang 3 rakaat aja saya dimarahin, apalagi 2 gitu. Nah, jadi itulah orang gila. Makanya dia nggak ngerti syariat, paham ya? Nah, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Berarti kalau antum tambah dari 4 atau kurang dari 4, berarti antum kemudian salah. Itu bid'ah. Contoh, tahiyat itu tangannya begini. Ya, tahiyat tangannya begini. Kalau begini ya masih ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya begini. Nah kalau begini itu bid'ah pasti. Jelas ya. Nah kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan. Dan ini dalam perkara ibadah. Tapi kalau ibadahnya sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah salamnya sudah selesai, sholatnya sudah selesai belum? Sholatnya sudah selesai. Pertanyaan saya, kalau sholatnya sudah selesai, atau mau kentut boleh nggak? Boleh. Boleh. Salah atau tidak? Tidak. Dosa atau tidak? Tidak. Enggak. Lah kan sudah selesai sholatnya, kecuali pas tahiyat. Tahiyat itu mubarak itu sholawat thayyibatulillah. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kentut. Nah sudah, itu jelek banget itu. Nah, ujungnya sudah hampir lengkap, terus satu kentut, ulang lagi dari awal. Karena rukunnya hilang, paham sekalian. Lah karena batal sholat antum gitu kan ya. Nah itu baru kemudian batal sholatnya, baru kemudian salah. Lah kenapa? Karena antum melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya. Tapi kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sholatnya sudah selesai. Antum mau kentut boleh, antum mau ke belakang mau buang air besar boleh, antum mau buang air kecil boleh, antum mau keluar main basket juga boleh. Apalagi cuma salaman. Jelas ya sampai di sini ya. Salaman setelah sholat boleh atau bid'ah? Lu salaman kok. Salaman kan nggak ada masalah, kecuali pas lagi sholat atau salaman. Dan ini ada kejadian yang kemarin saya dengar orang mualaf di Jogja, itu satu kampung itu murtad. Saking parahnya murtadnya itu sudah lama, jadi mereka diajarin sholat di satu musola yang sudah berapa tahun nggak dipakai gitu kira-kira. Jadi pas diajarin sholat, pas lagi tahiyat, itu orangnya mau pulang. Sebentar saya ada pulang, salaman dulu ya. Telunjuknya disalam gimana sekalian. Nah itu baru salah, paham ya? Jadi ini adalah sesuatu yang tidak benar kalau seandainya dia menambah sesuatu di dalam ibadah mahdoh. Tapi kalau sudah selesai ibadah mahdohnya, maka silakan saja, tidak ada masalah. Contoh lagi misalnya, saat kalau misalnya tahlilan gimana? Ya kembali lagi, baca Quran hukumnya apa? Baca Quran hukumnya apa? Wajib. Wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah baca Quran, gitu kan ya? Kalau misalnya membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran boleh atau tidak? Boleh. Kalau bacanya sendiri boleh nggak? Bacanya sendiri tapi di satu tempat boleh nggak? Nah itu kemudian baca bareng namanya gitu kan ya? Nah, boleh nggak baca bareng? Boleh. Di tempat orang yang lagi meninggal boleh nggak? Boleh. Terus masalahnya di mana? Karena tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Banyak yang tidak pernah dicontohkan. Cara dakwah lewat media sosial tidak pernah dicontohkan, gitu kan ya. Lalu kemudian main Twitter tidak pernah dicontohkan, Instagram tidak pernah dicontohkan. Karena itu bukan masalah ibadah mahdoh. Kalau bukan ibadah mahdoh, maka kreasi itu terserah kita. Tidak semua harus ikut orang Arab. Orang Arab nggak makan cabai, bukan karena nggak bisa gawe sambel, karena mereka tidak nanam cabai, paham dong sekalian? Lah antum ada yang nanam cabai, ada yang nanam merica, maka sambel di sini pasti lebih kaya daripada sambel di sono, nggak usah ditanya. Tapi kalau kurma di sana sudah pasti lebih bagus daripada kurma di sini, jelas ya. Jadi jelas-jelas ini adalah kemudian budaya alokasi di sini beda dengan budaya alokasi di sana, dan budaya tidak pernah jadi masalah selama budaya itu kita gunakan sebagai sebuah jalan untuk mencapai pada agama yang Allah berikan kepada kita. Agamanya ini yang nggak boleh bikin-bikin lagi, nambahin ayat dalam Al-Quran, stres satu, dan mengurangi ayat, apalagi nambahin hadis juga nggak boleh. Tapi ketika kita memaknai sesuai dengan apa yang kita punya di sini, silakan saja. Contoh misalnya, di sini ada kapas, di sini ada kemudian apapun. Nah kita buat benangnya dari situ. Kalau benangnya di Arab dibuatnya dari mana? Kira-kira dari mana benangnya? Kimia. Dari kimia? Enggak. Kalau Arab zaman dulu masa kan dari kimia? Dari mana kira-kira? Oh banyak, bisa jadi dari buntutnya kuda, bisa jadi dari misalnya apa namanya domba, kulitnya bisa. Tapi di sini dari kapas. Kenapa? Karena di sini kemudian lebih kaya pertaniannya. Nah bisa jadi dari tempat yang lain, dari yang lain lagi kemudian talinya. Tali di sini kan dulu kalau nggak dari kapas, terus dari ini loh apa namanya? Itu loh serat apa namanya? Daun.
Iya, serat-serat daun atau serat-serat pohon gitu kan ya, dibuat dari tambang gitu kan ya. Nah mungkin di tempat yang lain beda lagi. Nah ada yang kemudian buat baju dari situ. Maka baju Arab beda dengan bajunya orang Indonesia. Orang Indonesia punya corak batik, orang sana punya corak yang lain. Terserah dia, nggak ada masalah. Nah itu adalah bagian daripada budaya yang tidak ada urusan dengan ibadah mahdoh. Yang nggak boleh ibadah mahdoh kemudian dicampurkan dengan budaya, itu baru nggak boleh. Ustaz, di sini Ustaz kita pakainya adalah langgam Jawa Ustaz. Berarti bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan panjangnya. Jadi Bismillah, nggak boleh begitu. Karena bisnya agak panjang, jelas ya. Yang panjangnya Ar-Rahman, nah itu panjang. Ar-Rahim itu panjang. Nah semua itu aturannya ada di dalam Islam. Kalau antum buat bi-nya yang panjang, antum bid'ah. Paham tidak selesai? Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu kemudian yang sudah benar. Nah antum mau buat apa saja kemudian langgamnya sesuai dengan kehendak antum, itu nggak ada masalah. Gitu kan ya. Asal kemudian bukan langgam yang sudah terbiasa orang dengar, itu bukan langgam yang kemudian dimuliakan. Contoh lagunya misalnya, lagunya misalnya contoh Kucing Garong, terus antum kemudian baca Al-Fatihah pakai itu, ya nggak boleh. Jelas ya, walaupun panjang pendeknya sama, itu namanya tidak etis. Jelas ya. Nah tapi kalau kemudian orang Cina baca Fatihahnya berbeda dengan orang Arab, berbeda dengan orang Prancis, karena nadanya berbeda, selama panjang pendeknya sama, itu nggak ada masalah. Pergi ke Hong Kong itu imamnya baca Bismillahnya beda. Kenapa? Bismillah gayanya seperti gaya agak dikit suara-suara orang Cina gitu kan ya. Nah itu nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu bukan termasuk bagian yang bid'ah. Tapi ibadah mahdoh yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah, jangan coba-coba tambah lagi. Gitu ya. Sholat Jumat sekali sepekan, jangan tambah lagi. Jadi 2 kali sepekan kita biar agak lebih khusyuk Ustaz. Gitu kan. Itu nggak boleh. Gitu kan ya. Kecuali kemudian yang memang sudah ada dalilnya. Jelas sampai di sini? Baik. Hukum syariat tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Hukum syariat yang menyelesaikan masalah manusia dengan sesamanya adalah hukum-hukum yang mengatur urusan ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik, luar negeri, dan sanksi atau ukubat. Di dalamnya termasuk hukum seputar dakwah. Jadi gini teman-teman sekalian, Islam datang untuk memecahkan seluruh permasalahan manusia. Permasalahan manusia itu kalau nggak urusannya dengan Allah, urusannya dengan diri sendiri, berarti urusannya dengan sesamanya yang lain. Gitu kan ya? Oke, yang sudah kita bahas adalah tentang bagaimana hubungan tentang dia dengan Allah, dan hubungannya sekarang dengan hubungan dia dengan manusia. Nah, lalu bagaimana hubungan dia dengan manusia? Dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik, luar negeri, dan sanksi, dan sebagainya, yang berkaitan dengan manusia-manusia yang lain. Contoh, yang pertama, sistem ekonomi Islam memiliki 3 asas, yaitu asas pertama, asas kepemilikan, asas kedua, asas pengelolaan, asas ketiga, asas distribusi. Jadi gini, kalau antum membahas tentang sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi saja, itu berbeda antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis. Bedanya di mana? Pertama, cara dia mengidentifikasi masalah. Jadi kalau masalahnya apa berbeda, terang nanti solusinya juga berbeda. Kalau dia sudah mengaplikasikan solusinya, bagaimana prinsip-prinsipnya, itulah namanya sistem ekonomi. Contoh, di dalam Islam ada 3 yang perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, kepemilikan. Kepemilikan atau al-milkiyah, pengertian kepemilikan menurut Islam adalah izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi kalau Allah belum mengizinkan antum, berarti antum belum mempunyai itu. Contoh misalnya begini, antum beli rumah, harganya 1,5 miliar misalnya, itu punya antum atau bukan? Punya antum atau bukan? Secara fisik punya kita kan? Punya kita. Kenapa jadi punya kita? Ya, karena kita sudah mengeluarkan. Karena kita sudah diizinkan oleh Allah untuk memiliki itu dengan cara membeli. Dan ketika kita membeli, itulah Allah kasih izin bagi kita. Karena salah satu cara yang Allah izinkan bagi kita untuk memiliki sesuatu adalah dengan membeli. Berarti kalau orang pacaran itu punya dia atau bukan? Pacarnya punya dia atau bukan? Karena Allah belum memberikan izin untuk kemudian menjadi punya antum. Cara satu-satunya yang Allah izinkan untuk memiliki seorang wanita adalah menikahi dia. Tidak dengan cara lain. Jadi pahami, kalau nyatet boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nah kenapa? Karena itu bukan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cara yang diizinkan Allah adalah akad nikah. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kepemilikan adalah izin Allah untuk memanfaatkan sesuatu.
Ketika Allah sudah izinkan, maka itu jadi milik antum. Kalau Allah belum izinkan, maka itu belum jadi milik antum. Antum maling barang orang terus antum jual barangnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan miliknya. Karena bukan milik antum. Sedangkan barang yang bukan milik kita tidak boleh kita jual, gitu kan ya. Nah, maka dalam asas yang pertama, kepemilikan, Islam mengklasifikasikan kepemilikan menjadi 3 bagian. 1, kepemilikan individu. 2, kepemilikan umum. 3, kepemilikan negara. Coba lihat baik-baik. Kenapa Islam membagi 3 seperti ini? Supaya orang tidak ada yang terlalu rakus untuk bisa menguasai segala-galanya. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "An-nasu syuraka'u ala thalathin." Sesungguhnya manusia syuraka, mereka berserikat fi thalathin, di dalam 3 perkara. Apa itu? Alma, wan-nar, wal kala. Jadi sesungguhnya mereka berserikat dalam 3 hal, dalam air, dalam dalam api, yaitu adalah barang tambang. Yang ketiga, wal kala, dalam padang rumput. Artinya dalam 3 perkara ini tidak boleh dimiliki oleh manusia. Dan antum bayangkan apa yang terjadi bila hutan bisa dimiliki manusia, padang rumput bisa dimiliki manusia. Kayak sekarang ada namanya pengusaha HPH, pengusaha yang dikasih hak pengelolaan hutan. Coba antum bayangin, enak banget. Pengusaha satu dikasih hak pengelolaan hutan, dapatnya berapa? Masya Allah, itu kayu satu yang besar, itu satu gelondongan besar, itu dijual bisa ratusan juta. Jadi sampai sekarang itu log-log kayu itu dimaling dari Papua itu, menurut data yang saya dapat kemarin, 1 minggu itu bisa mencapai puluhan miliar. Itu 1 pekan loh, puluhan miliar. Dan kayu itu sangat banyak sekali. Dan orang-orang Amerika sekarang itu nggak ada kayu lagi, nggak ada kayu bisa ditebang lagi. Kayu-kayunya dari mana? Dari kita semuanya. Gitu kan ya, bisa dipahami teman sekalian. Jadi ada sebegitu besar kemudian pengelolaan dikuasai 1 orang. Apalagi hak pengelolaan barang tambang memiliki misalnya contoh batu bara atau memiliki minyak bumi. Coba antum bayangin. Jadi sebanyak itu kemudian sumber daya dimiliki 1 orang. Dari situ muncul yang namanya kapitalisme. Dari situ yang muncul yang namanya inequality, sebuah kesenjangan, ketidaksamaan. Karena kenapa? Ada 1 orang dikasih akses ngurusin minyak bumi dan boleh ambil sebanyak-banyaknya dari sana, menguasai hutan dan jualin segala macam di dalamnya. Sementara antum menguasainya apa? Menguasai apa-apa juga tidak. Benar ya? Jadi ini kemudian yang namanya tentang 3 ini. Ada yang kemudian kepemilikan individu, orang boleh memiliki apapun selama itu masih dalam kemudian segmennya. Ada kepemilikan umum. Jadi yang segala sesuatu yang kepemilikan umum itu dimiliki bersama-sama, dipergunakan bersama-sama, dan biasanya pengelolaannya oleh negara. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Jadi itu sudah terbagi-bagi, sudah tersegmen. Jadi ini loh misalnya, bapak dan ibu misalnya sama keluarga-keluarganya di rumah, nggak usah bapak ibu, 1 kampung itu kemudian punya anak-anak, punya bapak-bapak, punya ibu-ibu. Ngomong-ngomong, kalau semuanya disuruh, oke kita rebutan. Siapa yang duluan dapat kue ini dia makan sepuas-puasnya. Kira-kira nggak makan siapa? Yang paling lemah nggak akan makan, anak-anak nggak akan makan. Nah, kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Nah, tapi enggak, ini tempat bapak-bapak silakan makan di sini, ini tempat anak-anak silakan makan di sini, ini tempat ibu-ibu silakan makan di sini. Nah, bapak-bapak sepuas-puasnya, jangan ganggu yang di sana ya. Karena ini sudah jatahnya anak-anak, sudah diatur untuk anak-anak, makanannya yang lebih gaya anak-anak gitu kan ya, nugget gitu kan ya, telur dan sebagainya. Sementara di sini yang keras-keras gitu kan ya, batu, mur dan sebagainya gitu kan. Yang kemudian makanan-makanan bapak-bapak, yang sebelah sini ibu-ibu yang suka gitu misalnya. Nah, maka sudah dibagi-bagi. Ini namanya adil. Adil itu tidak selalu harus semua sama-sama, tidak. Adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai dengan kemudian keperluannya. Itu baru namanya adil. Nah, makanya di sini dibagi 3. Kalau nggak dibagi 3, antum bisa bayangkan kejadiannya kayak apa? Kejadiannya ya kayak Indonesia, semuanya diperebutkan oleh individu. Kemudian semuanya punya individu. Coba lihat kemarin, perusahaan properti menggugat konsumennya karena konsumennya minta balik duit. Coba tuh bayangin. Jadi ini kemudian yang terjadi. Ada orang dikasih pengelolaan hutan, ada orang dikasih pengelolaan tambang, ada orang dikasih pengelolaan yang kaya-kaya, sementara ada orang yang kemudian miskin sama sekali. Ini kemudian parah luar biasa. Nah, sistem kepemilikan ini tidak boleh dilanggar dan harus ditaati dengan ketat. Jika tidak, maka akan terjadi kezaliman sementara yang kita rasa seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi gini, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang, lalu dia bilang pada Rasul, ya Rasulullah, saya minta pengelolaan tambang garam ini. Saya minta pengelolaan tambang garam ini. Rasul memberikan kepada dia.
Kemudian ada seorang sahabat lain mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang baru engkau lakukan tadi, yang baru engkau berikan pada seorang sahabat tadi adalah tambang garam yang mengalir seperti lautan. Jadi sangat banyak sekali tambang garamnya di situ. Karena jangan pikir tambang garam di Arab itu kayak tambang garam di Indonesia. Kalau di Indonesia bukan tambang garam namanya. Namanya apa? Pantai. Pantai ngumpulin air laut kemudian dikeringin jadi garam. Kalau di Arab tidak. Di Arab itu tambang garam itu memang kayak tambang. Nah, kenapa? Karena dari air yang terperangkap di satu tempat, kemudian mengering sekitar sekian lama, itu bentuk kristal-kristal garam semua. Nah, itu tambang garam. Nah, ini banyak sekali tambang garamnya ya Rasulullah yang kau berikan pada dia tadi. Rasul bilang, panggil orang tadi, tarik. Jadi nggak jadi diberikan. Jadi diambil lagi oleh negara. Karena Rasulullah menjadi kepala negaranya pada saat itu. Berarti tidak boleh satu yang mengalir seperti itu dikuasai oleh negara. Sekarang jalan tol punya siapa? Swasta. Punya negara atau swasta? Swasta, mana ada yang punya negara? Kan ya, punya negara ada sih, cuma beberapa dan banyak sudah dijual. Nah, kenapa? Karena dimiliki oleh individu. Antum bayangkan, orang bisa punya jalan, coba. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh lewat jalan ini. Dan yang kemudian bayarnya pada dia, bukan pada negara loh. Jadi kalau kamu nggak bayar ini punya saya nih. Ini nggak boleh ada properti lain selain kemudian punya saya di sini. Ini adalah kemudian jalan tol punya swasta, punya orang. Jalan punya orang. Sungai bisa punya orang. Pulau bisa punya orang. Luar biasa kan? Jadi bukan lagi kemudian tanahnya, tapi pulaunya sekarang punya orang. Negerinya nggak tahu punya siapa gitu kan ya. Yang jelas ini adalah kemudian sistem kepemilikan di dalam Islam adil. Jadi tidak digabungkan di antara ketiganya, tapi ketiganya sudah dibagi. Maka yang punya negara tidak boleh diserobot punya individu. Yang punya individu tidak boleh diserobot punya negara. Yang punya umum tidak boleh diserobot punya negara. Apa yang terjadi kalau main serobot-serobotan? Kayak sosialis. Kalau sosialis semua punya negara. Jadi tidak ada barang individu. Semua punya negara. Semua ini yang Anda tinggalin adalah punya saya. Anak Anda yang lahir itu punya saya. Karena itu anak negara. Kan sosialis begitu. Jadi anak ini anak negara, maka ini punya saya. Anda tidak punya hak atas anak ini, kan begitu. Semuanya punya saya. Anda cuma berhak untuk memanfaatkan kalau saya minta. Maka kalau saya minta Anda untuk bekerja di sini, gaji Anda 3 juta. Anda bekerja di situ, gaji Anda juga 3 juta. Anda bekerja di sana, gaji Anda juga 3 juta. Nggak peduli pekerjaannya apa, karena semua punya saya. Jadi kami terus sekali, karena sudah mau dipatok, sudah selesai. Jadi semua sama-sama punya anak satu semua, gitu kan ya. Gajinya semua kemudian tempat tinggalnya sama semua. Kenapa? Karena negara yang mengatur semuanya. Kapitalis semuanya punya individu yang punya duit. Negara nggak ada urusan. Makanya kalau Anda belajar ekonomi dulu, ingat nggak the invisible hand? Tangan yang tidak terlihat. Tugas pemerintah adalah meregulasi saja. Tidak ada urusannya dengan kemudian keputusan-keputusan ekonomi. Biarin aja kemudian ekonomi berjalan sebagaimana adanya, sesuai dengan supply and demand. Sedangkan pemerintah nggak ada urusannya. Dan ini kemudian kapitalis yang diterapkan sekarang. Tapi kapitalis model jahat. Lah kenapa? Karena justru sekarang pemerintahnya bukan lagi lepas tangan, tapi justru membantu para pengusaha. Logika dari mana? Beras banyak, impor. Terus ditanya, kenapa impor? Ini karena mencintai rakyat. Nah, ini kan jawabannya. Jadi impor untuk mencintai rakyat. Padahal beras lagi banyak, teman-teman sekalian. Lalu alasannya lagi, ini beras banyak karena beras impor karena beras kita dimainin para mafia. Karena dimainin para mafia, harganya jadi meningkat. Karena meningkat, maka kita kemudian impor beras. Logikamu dari mana? Kalau seandainya mafianya bermasalah, mafianya yang harusnya kemudian diselesaikan. Bukan berasnya yang diimpor. Lah saya kan orang pertanian, teman-teman sekalian. Lah dan ini bukan masalah baru, ini udah masalah dari dulu. Petani kemudian panen tebu, lalu kemudian diimpor gula dari yang lain. Lah kenapa? Permainan tadi. Karena pengusaha ketika dia mengimpor sesuatu ada selisih yang bisa dia manfaatkan di situ. Ini masalah besar ini. Lah kenapa? Karena bukan lagi dibiarkan apa adanya jalan, tapi justru pemerintahnya justru mendukung para pengusaha-pengusaha tadi. Jadi pengusaha sudah jadi temenan. Ya persis lah, karena kalau penguasa dan pengusaha nggak temenan, penguasanya nggak bisa berkuasa lagi. Lah gimana berkuasa lagi? Berapa biaya yang kemudian untuk bisa berkuasa? Kamu sudah tahu kemarin kali? Berapa puluh miliar? Ada tuh duit sebanyak itu. Atau kalau misalnya udah keluar sebanyak itu, emang antum mau sedekah? Paham nggak? Atau mau sedekah? Atau biarkan duit itu hilang lalu kemudian atau melayani masyarakat dengan apa adanya? Enggak, pasti ada duitnya benar harus balik. Karena apa? Inilah namanya high cost tadi. Jadi pemerintahan yang sangat high cost. Lalu apa solusinya? Islam sudah kasih tahu Anda solusinya seperti apa. Pemimpin dipilih itu bukan kemudian karena dia banyak yang suka, tapi pemimpin yang dipilih karena dia amanah dan cakap.
Bagaimana memilih kemudian pemimpin yang amanah, memunculkan pemimpin yang amanah, kita bahas dari awal tadi. Bahas dari akidah, bahas dari kemudian syariat dan sebagainya, baru sampai pada pemimpin yang beramanah tadi. Tapi ya sekarang jalani saja dulu apa yang bisa dilakukan, kita lakukan, didik umat, edukasi umat tentang masalah Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau mereka sudah merindukan, insya Allah mudah-mudahan negeri ini akan semakin baik ke depannya. Asas yang kedua, pengelolaan kepemilikan atau tasarruf al-milkiyah, yaitu cara yang wajib dilaksanakan oleh seseorang muslim ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Untuk itu Islam telah menentukan dua cara. Satu, pengembangan harta atau tanmiyatul mal. Yang kedua, pembelajaran kepemilikan atau al-infaqul mal. Jadi gini Mas kalian, asas yang kedua, kalau ada orang sudah memiliki, jadi aturan untuk memiliki itu diatur. Contoh misalnya, antum boleh memiliki sesuatu kalau antum sudah bekerja dan mendapatkan itu. Yang kedua, antum dikasih, seperti yang saya tadi bilang. Antum nemu, itu juga boleh. Apalagi antum diwarisi, itu juga boleh. Apalagi antum bisnis, itu juga boleh. Dan sebagainya, sebagainya. Kalau antum sudah memiliki sesuatu, bagaimana cara kemudian untuk mengeluarkan sesuatu ini atau mengelola sesuatu ini? Maka inilah caranya. Pengembangan kepemilikan berbeda dengan sebab kepemilikan. Jika sebab adalah usaha yang sebelumnya belum jadi punya, maka kepemilikan adalah usaha yang sebelumnya telah mempunyai kekayaan. Jadi hartanya ini mau diapain? Contoh misalnya, boleh nggak duit untuk kemudian diinfakkan untuk beli buku porno misalnya? Boleh atau tidak? Haram. Jadi Islam itu luar biasa. Ditanya tentang beberapa hal. Satu, masa mudanya untuk apa? Dua, ilmunya untuk apa? Tiga, hidupnya untuk apa? Yang keempat, hartanya. Coba lihat ya, kalau sebelumnya untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Tapi pas pertanyaan harta, dari mana dia dapat? Dan kemana dia belanjakan? Jadi khusus untuk harta itu ada dua. Enggak hanya harta untuk apa dibelanjakan. Enggak, dari mana dia dapat? Untuk apa dibelanjakan? Maka ada asas pertama, dari mana dia dapat? Asas yang kedua, kemana membelanjakannya? Kalau dapatnya betul, pembelanjaannya salah, tetap haram. Dapatnya haram, pembelanjaannya betul, haram juga. Apalagi dapatnya haram, pembelanjaannya haram. Nah itu double kuadrat tadi. Nah, maka kalau ada orang sudah dapatnya betul, maka mengeluarkannya harus betul, mengelolanya harus betul. Contoh misalnya, di dalam Islam, metode pengelolaan yang diperbolehkan bukan nipu, tapi yang namanya syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah sebuah proses untuk berserikat antara orang-orang tertentu yang dari situ mereka berusaha menghasilkan harta tambahan. Dan ada beberapa syirkah yang bisa diambil. Contoh misalnya, saya punya duit, lalu kemudian Mas Gandhi punya keahlian. Keahlian Mas Gandhi apa? Nipu orang, itu bukan keahlian. Dan Mas Gandhi misalnya, dia mau foto-foto misalnya. Berarti saya bilang, Mas ini saya ada duit, belikan barang-barang, nanti Anda foto-foto selama setahun, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau nanti sudah ada hasilnya, nanti kita bagi dua. Misalnya 50% kamu, 50% saya. Itu namanya syirkah mudorobah. Ada yang menjadi mudorib, ada yang menjadi sahibul mal. Sahibul mal yang punya duit saya, mudoribnya dia, pengelolanya dia. Berarti saya mewakilkan sejumlah uang kepada dia untuk kemudian diatur bersama-sama, kita kelola bersama-sama. Nanti kalau ada untung kita bagi dua. Kalau tidak ada untung, berarti dia kehilangan waktu dan tenaga, saya kehilangan uang. Gitu kan ya, berarti adil nggak? Adil insya Allah. Ada lagi yang lain, Mas Hardi sama saya bersyirkah misalnya. Mas Hardi punya duit, saya punya duit. Dia punya keahlian, saya punya keahlian. Dia bisa moto, saya juga bisa moto. Kita sama-sama punya duit, kita bersyirkah bersama-sama. Ini syirkah campuran. Duit juga, keahlian juga. Mas, kita sama-sama bekerja, kita kumpulin duit, kita sama-sama bekerja, nanti hasilnya kita bagi dua juga. Ini juga nggak ada masalah dengan job desk yang sudah disepakati. Ini kemudian bagaimana cara mengelola harta. Paham ya? Nah, lalu bagaimana cara menginfakkan harta? Segala macam asal jangan yang haram. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan sesungguhnya al-mubadzirina ikhwanus syaiton. Sesungguhnya para mubadzir adalah ikhwanus syaiton, adalah teman-temannya syaiton. Mubadzir itu apa? Tabdzir adalah membelanjakan harta pada yang haram, bukan makan gak habis. Itu namanya sayang. Jelas ya? Jadi kalau antum lagi mengambil makanan, antum sudah merasa bahwa makanan itu antum bisa habiskan, lalu kemudian ketika antum makan, tiba-tiba antum merasa kenyang, sudah jangan ditambah lagi, jangan lagi dimakan. Kan mubazir Ustaz, itu bukan mubazir, itu namanya sayang. Tapi bukan mubazir. Karena mubazir itu adalah sesuatu term yang sangat khas untuk menandakan orang-orang yang membelanjakan harta di jalan maksiat, itu mubazir.
Contoh tadi, membelanjakan harta beli buku porno misalnya, itu mubazir. Membelanjakan harta beli minuman keras, itu mubazir. Anda kemudian membiayai saudara-saudara Anda yang lagi kemudian melakukan kemaksiatan, itu mubazir. Nah, mubazirun ikhwanu syaiton, baru kemudian teman-temannya syaiton. Nah, ini kemudian baru betul. Tapi kalau misalnya antum ngambil makanan terlalu banyak, antum nggak bisa ngabisin, itu berarti antum bukan mubazir, tapi antum sudah melakukan sesuatu yang lahun, namanya sia-sia. Nah, sudah tahu antum perlunya segini, jangan ngambil banyak-banyak. Maka ngambil sesuai dengan takaran. Mendingan ngambil dikit, kalau misalnya kurang, baru ambil lagi. Oh ini Ustaz, ini kan kondangan Ustaz. Nanti kalau kita ambilnya ini harus ngantri lagi Pak Ustaz. Dan itu belum tentu makanannya ada. Nah itulah antum maksudnya itu ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan tadi. Nah itu makanya kalau saat antum makan, ambil sesuai dengan porsi supaya habis. Dan kalaupun tidak habis, ya sudah. Kalau misalnya tidak habis, jangan dipaksa lagi. Nah kenapa kalau antum paksa lagi, justru itu menjadi berbahaya, doror bagi tubuh antum. Sudah tahu kenyang, masih dipaksa makan. Jangan. Itu namanya sayang, bukan mubazir ya. Jelas ya, itu tentang masalah kepemilikan, yaitu adalah tentang masalah pengelolaan, yaitu adalah pengembangan harta seperti syirkah dan pembelanjaan kepemilikan, yaitu adalah pada perkara-perkara yang boleh saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, distribusi kekayaan di antara manusia atau tauzi'ul amwal bainan nas. Sesungguhnya dalam perkara-perkara distribusi ini, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan di antara masyarakat secara adil. Jadi gini, kalau sudah punya, bisa mengelola, lalu bagaimana supaya masyarakat ini semua dapat? Jadi gini sekalian, pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa persen? 5%, di bawah 5% atau di bawah 5%. Pendapatan per kapita orang Indonesia berapa? Oke gini deh, taruhlah ya, pendapatan per kapita orang Indonesia taruhlah sekitar 1,5 juta misalnya. Pertanyaannya, apakah semua orang dapat 1,5 juta per bulan? Enggak. Kenapa? Karena itu agregat. Agregat itu apa? Rata-rata. Islam nggak main rata-rata. Jelas ya? Islam itu memperhatikan setiap kepala, bukan rata-rata. Karena kalau rata-rata bisa jadi beda jauh. Contoh misalnya, antum bayangin baik-baik. 4 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan sekitar 100 juta orang di Indonesia. Jadi 4 orang saja yang terkaya, kalau dikumpulin seluruh aset hartanya dan dikumpulin 100 juta yang paling miskin, dan aku kayaknya termasuk 100 juta yang paling miskin itu ya, dikumpulin kemudian kekayaan 100 juta yang paling miskin itu jadi satu kekayaannya, ternyata kekayaannya itu sama kayak kekayaannya orang 4 terkaya di Indonesia. Bisa dibayangin nggak? Berarti kalau seandainya dikumpulin jadi satu, Masya Allah kelihatannya, pendapatan orang Indonesia 100 juta 4 orang itu ternyata segini, ternyata nggak segitu semua. Ada orang penghasilannya sebulan bisa 500 miliar per bulan. Ada, serius. Ada orang yang cuma punya penghasilan sebulan 500 perak atau 500 ribu. Itu ada. Nah kenapa? Antum coba bayangkan di dunia ini betapa nggak adilnya. Ada seorang pemain bola nilai transfernya 4, sekian T. Waduh. 4, sekian T, coba aku bayangin. T itu berapa? Triliun. Tapi ada benar antum yang sama sekali T itu apa juga nggak tahu gitu kan ya. Bisa dipahami maksud saya kira-kira. Ini kesenjangan sangat besar sekali. Di Indonesia juga sama. Jadi tidak bisa dilihat daripada agregat, tapi tauzikul mal itu bahwa ada harta segini iya, bahwa ada kemudian beras segini iya, ada kemudian gandum segini iya, tapi sudah terdistribusi belum di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh maksudnya. Orang-orang semua udah pada makan belum? Itulah maksudnya Umar bin Khattab kemudian malam-malam jalan, minimal di kotanya melihat orang semua sudah pada makan belum. Jadi Anda tidak bisa melihat, semua orang Indonesia kaya kok. Buktinya apa? Pembelian mobil bertambah banyak. Itu salah. Karena Anda tidak bisa melihat seseorang itu kemudian dari agregat. Orang-orang banyak itu nggak bisa dilihat daripada agregat. Lah, yang beli mobil itu saja kok. Jadi banyak sekalian. Yang beli rumah juga itu saja kok. Bukan antum kan ya? Antum masih kontrak nggak? Masih kontrak. Tapi banyak orang punya investasi 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Saya berapa kali kemudian ketemu dengan orang-orang ruko, Ustaz mau nyewa lagi nggak ruko saya? Masih ada 5 tuh. Yang punya ruko itu biasanya bukan 1 ruko. Yang punya rumah tuh bisa cuma bukan 1 rumah yang punya kontrakan itu. Banyak yang punya kontrakan itu. Sementara ada antum yang sampai mati juga nggak punya rumah.
Karena saking mahalnya bisa dipahami dari saya. Nah, ini adalah tauziul mal bainan nas. Kalau dalam Pancasila ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat ya, keadilan sosial bukan kesejahteraan sosial. Itu konsep Islam. Keadilan sosial adalah bagaimana setiap kepala itu dijamin bahwa mereka punya sandang, pangan, papan. Sekarang pulsa, jelas ya. Nah, itu punya itu sandang, pangan, papan dan charger. Nah, itu kira-kira. Jadi itu adalah kebutuhan keperluan manusia zaman now gitu ya. Jadi harus ada chargeran, kalau enggak mati gaya gitu ya. Nah, maksudnya gini, bahwa seorang pemimpin itu dia mewajibkan itu semua. Kalau dia tidak bisa tidak bisa menjamin tauziul mal, enggak akan berguna malnya itu. Maka bagaimana cara kemudian Islam menjamin terjadinya tauziul amwal bainan nas? Satu, mewajibkan zakat. Karena zakat itu katanya Allah di dalam Al-Quran adalah untuk supaya kekayaan tidak beredar di antara aghnia saja, tidak beredar di antara para orang-orang kaya di antara kalian saja. Di dalam ekonomi dalam ekonomi apapun, harta itu kayak darah. Jadi darah yang satu adalah muter, walaupun dikit muter, cepat, lancar, gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kemudian duit itu bisa muter? Tadi ada kemudian orang yang bersyirkah, ada orang kemudian yang berzakat dan sebagainya, nanti akan kita bahas itu. Nah, orang kemudian muter duitnya, karena kalau darah itu kemudian nempel di satu tempat dan kemudian mampet di situ aja mampetnya. Kalau di sini mampetnya stroke, kalau di sini mampetnya ambeien. Kalau mampetnya di sini pembuluh koroner namanya, dan ya. Kalau mampetnya di mana, darah tuh bikin masalah. Jadi duit itu juga sama. Kalau lancar mengalir bagus, tapi kalau dia mampet itu masalah. Nah, makanya duit itu harus mengalir. Makanya saya bilang, kalau antum punya teman atau diri antum sendiri mau beli satu barang, melihat satu toko muslim sama yang bukan muslim, utamakan yang muslim. Walaupun mungkin lebih rewel, lebih rese gitu kan ya, ataupun kemudian lebih mahal, tapi utamakan yang muslim. Beli rumah makan, utamakan yang muslim. Lah kenapa? Ini untuk menjaga kemudian darah itu mengalir di antara orang-orang yang bukan hanya orang kaya saja. Karena berapa banyak kemudian orang kaya punya banyak sekali kemudian jenis-jenis usaha itu. Duitnya mandek-mandek di situ aja. Orangnya ya itu aja. Jadi paham teman sekalian. Nah, ini kemudian yang pertama zakat. Yang kedua, pemberian hak kepada seluruh anggota masyarakat untuk memanfaatkan kepentingan atau kepemilikan umum. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang datang kepada beliau lalu mengatakan, saya perlu kerja, saya perlu makan, maka Rasul kasih dia uang untuk makan hari itu dan kasih dia kapak. Kemudian Rasul bilang, kapak kemudian utang di sebelah sini. Nanti kalau sudah ada, nanti kemudian bawa ke sini hasilnya. Lalu kemudian orang tadi mengkapak kemudian beberapa pohon, lalu menjual hasilnya, kemudian uang yang ada disetorkan pada Rasulullah SAW. Rasul kemudian berkata, sebagian dimakan, sebagian beli kapak. Namun kapaknya digunakan untuk kerja, lalu kemudian dia bisa makan pada hari itu dan seterusnya. Itu tugas negara, bagaimana kemudian menjamin orang-orang itu punya pekerjaan dan dalam kemudian pemanfaatan kepemilikan umum. Yang ketiga, pemberian negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan, yang diambil daripada harta negara. Jadi ito'ud daulah namanya. Jadi negara bisa memberikan pada seseorang. Saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya kerjaan pemimpin. Oh, terus kamu bisa apa? Kamu bisa ini nggak nyangkul nggak? Oh, saya nggak punya tangan. Kalau gitu kamu bisa ini nggak? Bisa namanya jalan-jalan nggak? Oh, saya nggak punya kaki, udah saya kasih duit. Enggak punya tangan, nggak punya kaki, punya keluarga nggak? Oh, saya sudah mati semua, paman saya, bapak saya sudah baru dikasih duit. Jelas ya? Itu ito'ud daulah, pemberian daulah pada orang-orang yang bersifat tidak mampu sama sekali untuk bekerja. Yang berikutnya, pembagian harta waris kepada ahli waris. Ini juga sudah jelas. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak atau mata uang. Jelas, karena akan terjadi stroke ekonomi tadi. Penimbunan barang, bakhil dan kikir itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Coba untuk lihat bagaimana hebatnya Islam ketika mengatur itu semua. Kalau itu semua diterapkan, insya Allah nggak akan ada masalah-masalah seperti sekarang. Yang antum lihat semuanya ini adalah permasalahan-permasalahan akibat orang tuh serakah. Jangankan Islam, Mahatma Gandhi saja, ini temannya Gandhi nih, dia bilang begini, bahwa dunia itu cukup untuk semua orang. Jadi dunia itu cukup untuk ngasih makan semua orang, tapi mendadak jadi nggak cukup kalau ada satu orang serakah. Paham nggak saya? Jadi Allah itu menciptakan dunia itu cukup untuk semua orang. Lah antum lihat aja pohon mangga aja berbuah, satu orang cukup nggak untuk makan semua itu? Nggak cukup. Antum harus ngajak orang kok. Namanya satu pohon mangga aja berbuahnya itu udah untuk berapa orang? Coba kan satu pohon kurma sekali berbuah berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo lebih. 20 kilo antum makan sendirian? Mati antum. Gitu kan ya. Nah, antum masih makannya berjamaah. Paling antum makan 3 udah kenyang. Apalagi mulai kurma-kurma yang gede itu makan 4 udah kenyang, 7 juga udah kenyang sehari gitu kan ya. Lah artinya kalau antum punya makanan, kalau dunia ini tidak dikooptasi oleh orang-orang yang serakah, itu cukup untuk semua orang. Tapi kalau begitu ada orang-orang yang kapitalis tadi mendadak jadi gak cukup, kenapa? Karena semuanya mau dia makan.
7 turunan kalau perlu sampai dunia akhirat kan itu ya. Kalau duit bisa dibawa sampai akhirat, dibawa sampai ke akhirat. Ini kemudian kalau orang sudah tidak lagi mau dan menurut pada aturan-aturan Islam. Baik, itu adalah pembahasan kita. Baik, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan beberapa pekan lagi. Pekan depan saya sudah di Haramain, insya Allah mohon doanya. Saya baru balik ke Indonesia lagi sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 gitu ya.